beriman kepada Al-Quran, dan selanjutnya termasuk mencintai Al-Quran. Itu kalau para sahabat-sahabat, para generasi-generasi sebelum kita, sehingga generasi selanjutnya itu adalah orang-orang yang tetap istiqomah dalam beriman, baik kepada Allah dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, tugas kita agar anak cucu kita besok adalah anak cucu orang-orang yang cinta Al-Quran. Jika kita sebagai generasi tua ini, yang sudah tua, yang belum tua jangan tersinggung. Saya masih muda Pak. Mohon mempersiapkan generasinya untuk mencintai Al-Quran. Apalagi di Masjid Darussalam ini ada TPQ yang berkembang dengan bagus untuk mempersiapkan generasi kita untuk cinta Al-Quran. Mengapa cinta Al-Quran? Kalau sudah cinta Bapak Ibu, termasuk kita pagi hari ini, mengapa Bapak Ibu mau datang ke masjid, padahal di rumah lebih enak daripada di masjid. Di rumah bisa tiduran, di rumah bisa duduk di kursi empuk, di rumah bisa beraktivitas apa saja. Mengapa milih di masjid padahal sekarang musim dingin? Makanya tadi banyak bersaut-sautan orang yang tanda-tandanya flu, pusing, pilek. Itu cuacanya sepancaroba seperti ini biasanya begitu. Mengapa tetap ke masjid? Karena cintanya kepada Allah, kan jawabannya gitu. Mengapa Bapak Ibu tadi bangun jam 3 atau bahkan sebelum untuk sholat tahajud? Karena cinta kepada Allah. Mengapa orang rela membayar mahal untuk datang ke Mekah dan Madinah menunaikan ibadah haji dan umroh? Karena cintanya kepada Allah. Bahkan nama itu saking cintanya orang itu kepada Allah, agar bisa menunaikan ibadah haji, sampai memberi nama anaknya itu Sun Haji. Itu doa biar bisa menunaikan ibadah haji. Dengan saya menyebutkan Sun Haji, kau langsung tertawa. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi itu saking cintanya Allah. Seninya Allah mencintai hambanya itu unik Bapak Ibu ya. Seninya Allah mengelola dunia ini, menciptakan, mengelola dunia ini, Masya Allah. Itu saya sebutkan menggunakan seni. Dia kelihatannya biar indah. Hidup ini kalau dikatakan dengan seni itu menjadi indah. Caranya Allah memanggil hambanya supaya bisa menunaikan ibadah umroh ya. Seni ya. Ternyata dengan cara di ilokno orang itu langsung bisa berangkat umroh ya. Yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya nggak punya rumah langsung punya rumah. Itu seninya Allah itu. Ternyata tidak harus bekerja keras, cukup jualan es teh itu langsung bisa umroh. Itu cintanya, seninya begitu, seninya. Makanya ada tulisan seorang ustaz, mengapa bayi Musa tidak tenggelam, padahal namanya bayi itu posisi dalam keadaan yang sangat lemah. Bayi itu kan sangat lemah. Saking lemahnya segala sesuatu hanya dilakukan dengan menangis. Karena kan haus ya oek-oek, lapar ya oek-oek, pipis ya oek-oek, sakit ya oek-oek.
saking lemahnya bayi, sehingga ibu sangat paham tentang bahasa bayi itu. Oh, anakku nangis, haus, betul haus karena telah dimimii terus diam. Oh, lapar, dikasih makan langsung diam. Mengapa bayi Musa kok tidak tenggelam, padahal lemah seperti itu dihanyutkan di sungai Nil? Mengapa Fir'aun yang di puncak kekuasaannya tenggelam? Ya. Padahal Fir'aun itu di puncak kekuasaannya. Itu kan seni, ya, seni Allah itu mengelola dunia itu seperti itu. Seperti itu. Mengapa orang bisa diangkat derajatnya oleh Allah dengan jualan es teh? Mengapa orang bisa jatuh derajatnya karena pedagang es teh? Itu kan seni, ya, seni hidup seperti itu. Nah, jangan kalau itu memahami seni hidup itu nikmat, ya, nikmat. Sama dengan kehidupan kita ini. Mengapa Allah memberi kita sakit? Ya karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita dengan pahala kesabaran karena sakit itu. Nah, kata baik ya. Sama dengan kita ngaji pagi hari ini. Kenapa kita mau di masjid daripada di rumah, yang di rumah banyak berkumpul dengan keluarga? Dengan cara seperti ini Allah itu akan menyayangi hambanya. Nah, itu kalau sudah cinta seperti itu. Nah, sekarang mengapa cinta Al-Quran? Kita ingat kembali Bapak Ibu ya. Kalau kita ditanya dalam hidup ini apa yang kita harapkan? Yang pertama, kalau kita ini berumah tangga, yang kita harapkan itu rumah tangga kita itu sakinah mawaddah warahmah. Maka semboyannya Nabi dalam berumah tangga itu adalah baiti jannati. Rumah tanggaku atau rumahku adalah surgaku. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu keluarga yang bisa diciptakan bagaikan tinggal di surga. Sehingga nanti Bapak Ibu, ibu anggota keluarga itu merasa betah, bahagia, senang tinggal di rumah. Maka kalau di sini ada bapak-bapak kepala kantor, anak buahnya telat, itu tandanya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya, kerasan di rumah, ya kerasan di rumah. Kalau nggak males di kantor, itu karena perasaan di rumah itu menandakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jangan seperti calon itu foto istrinya dijadikan wallpaper. Jadi kalau menghadapi masalah langsung buka hati, lihat fotonya tuh katanya ini lebih berat menghadapi masalah ini daripada pekerjaan ini. Oh itu ringan akhirnya gitu. Yang berat itu menghadapi istri. itu calon jangan ditiru Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, bagaimana supaya sakinah mawaddah warahmah? Satu, harus punya ilmunya. Karena dengan ilmu itu hidup akan menjadi mudah. Kalau kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, tandanya ilmu kita terbatas. Jadi kalau orang itu menghadapi kesulitan apa saja dalam hidup ini, menandakan bahwa ilmunya terbatas. Tapi kalau ilmunya sudah dikuasai, itu akan menjadi mudah. Karena dengan ilmu itu hidup akan menjadi mudah. Jadi ilmunya penting. Mengapa di rumah tangga kita banyak masalah? Ya karena kita belum punya ilmu mengelola keluarga. Tapi anehnya Bapak Ibu, kalau kita orang mau berumah tangga itu kan bukan sibuk mencari ilmunya, sibuk menyiapkan catering, sibuk mencari gedung, sibuk mencari pakaian pesta, sibuk siapa yang diundang dan sebagainya, sibuk mencari hari, tapi tidak sibuk mencari ilmu. Makanya ngajinya adalah mencari ilmu.
Yang kedua syukur. Segala sesuatu itu akan membahagiakan jika disyukuri. Ya, jika disyukuri. Jika tidak disyukuri, sebanyak apapun tidak akan bisa membahagiakan. Maka syarat bahagia itu orang itu harus bersyukur. Mengapa berumah tangga itu bersyukur? Ya alhamdulillah. Sudah masih banyak orang-orang yang bertahun-tahun mencari, ingin berkeluarga, tapi belum bisa berkeluarga. Maka kalau hari ini saya bisa berkeluarga, itu nikmat Allah yang luar biasa. Nah, kalau sudah disyukuri seperti itu, insya Allah berkeluarga itu membahagiakan. Bapak Ibu bahagia. Jadi begitu. Tapi gini, ada kisah juga yang saya dengar dari Gus Bahar. Ada suami istri yang Masya Allah, istrinya itu cuantik Bapak Ibu, cuantik cerita bagikan bidadari yang turun dari grade, karena naik grade, saking cantiknya. Suaminya itu ganteng, sudah cantik, solihah, ganteng, soleh. Keduanya itu orangnya pasangan ini dua pasangan hidup di keluarga ini orang-orangnya itu pandai bersyukur. Ya, jadi kalau melihat istrinya itu langsung sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, istri saya cantik, cerita, soleh. Begitu juga istrinya kalau melihat suaminya itu langsung sujud syukur kepada Allah karena punya suami yang ganteng. Akhirnya 10 tahun itu sujud syukur terus Bapak, tidak pernah ngomong-ngomong gitu. Padahal sudah menikah selama 10 tahun. Tahu ya bahasa saya tidak mau ngomong-ngomong Bapak Ibu. Loh iya loh, Bu, Pak, iya, kita kan sudah 10 tahun menikah ya, tapi kok gak lopo-lopo ya? Karena tadi saking syukurnya kepada Allah. Tapi berbeda dengan pasangan yang istrinya cantik. Ini kalau wanita selalu dikatakan cantik Pak, jangan dikatakan tidak cantik. Karena wanita itu senang kalau dikatakan cantik. Coba jangan lihat istri dengan cantik langsung luget-luget seperti anak kecil ya. Langsung buka HP atau cari cermin, pokoknya sampai ketemu kocok mesti noleh. Itu tandanya kalau sering dipuji cantik. Suaminya itu ya kalau guru itu muridnya masih remedi lah wajahnya itu, perlu perbaikan, perlu diremedi. Itu ditanya, Bu, jenengan cantik kok suaminya jelek? Si ibu tadi menjawab, karena suami saya itu adalah orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang baik, maka diberi karunia Allah istri yang cantik. Loh kenapa ibu kok suaminya jelek? Ya karena saya kurang solehah, maka suami saya kurang ganteng. Nah itu sama-sama guyunan, jangan dicatat ya. Tapi biasanya mudah ingat kalau seperti itu. Bersyukur, kemudian sabar. Syukur dan sabar itu dua sayap yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau hanya ada salah satu saja itu burung nggak bisa terbang karena sayapnya patah satu atau rusak satu. Tapi kalau lengkap ada sabar dan syukur dalam hidup ini, maka orang itu akan meraih kesuksesan. Mohon Bapak Ibu ya, sabar ini jangan pernah ditinggalkan. Tolong dibawa kemanapun dalam hidup ini, butuh kesabaran. Mengapa jenengan tetap di masjid ini? Karena jenengan sabar. Ya, karena jenengan sabar. Meskipun sabar itu besar ya. Sajarnya betul sabar Bapak tapi ya kan maksud tak jalan kalau ngaji, betul ya. Akhirnya kalau ngaji, karena punya sabar. Perlu Bapak. Coba jenengan renungkan ini ya. Kalau masalah hidup itu bisa diselesaikan dengan marah, dengan emosi, maka Allah tidak akan mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Betul. Kalau semua masalah hidup ini bisa diselesaikan dengan emosi, dengan marah, dengan kekerasan, maka Allah tidak akan mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi apa saja itu butuh kesabaran. Harus ada kesabaran.
Ibu-ibu masak mboten sabar, mesti cepet mambu. Iya. Lho ini bumbune ya padha, bahane padha kok sepingi enak iki gak enak, mesti jenengan sing mboten sabar. Mesti nih Bapak Ibu. Nggih. Jadi resep bumbu sabar itu harus ada. Lho kenapa? Ini saya nek akan bolak-balik kok mesti cepet mambu, mesti jenengan kurang sabar. Ya, kurang sabar. Atau mesti ngadang kesuwen, tidak ada rasa yang sama, akhirnya mampu. Atau Bapak Ibu, butuh kesabaran. Apa saja ini butuh kesabaran. Kenapa orang bisa sholat tahajud setiap malam? Karena punya sabar. Ya, punya kesabaran. Kenapa kita? Pokoknya gitu. Kalau nggak sabar Bapak Ibu, sudah banyak korbannya. Gitu. Sehingga ada anak bisa membunuh bapak dan neneknya. Kan kemarin ada ya. Itu karena betul sabar. Karena betul sabar. Ada istri yang membunuh suaminya karena betul sabar. Atau suami membunuh istrinya karena nggak punya sifat sabar. Nah, kalau punya sifat sabar, insya Allah nggak akan terjadi seperti itu. Ya. Kemudian doa jangan lupa doa ini. Minimal dengan menghafalkan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mengapa orang itu bisa menikah sampai kakek-kakek nenek-nenek itu bisa bertahan? Itu karena punya sifat sabar. Jangan ditanyakan mengapa ibu bapak kok bisa berumah tangga begitu lama, enggak seperti di TV itu cepat pisah, karena punya sifat sabar. Ya, kalau jangan ditanya apa jenengan bapaknya enggak punya dosa. Oh, jangan tanya dosanya, Pak. Bukan hanya punya wakil dosanya. Loh, kenapa salahnya banyak jenengan tetap sakinah mawaddah warahmah? Karena jenengan punya sabar. Karena kalau suami saya, karena salah itu bagaikan bintang di langit, saking banyaknya. Baiknya bagikan matahari. Sebanyak apapun bintang di langit, jika matahari sudah terbit, maka hilanglah semua bintang-bintangnya, itu tidak akan terlihat. Sebanyak apapun kesalahan suami istri kita, jika berbuat baik sekali saja, maka kebaikannya itu bisa menutupi semua kekurangannya. Itu orang yang sabar Bapak Ibu. Itu gampang diomong. Prakteknya kan terbalik, ya terbalik. Tapi wake, masya Allah, satu kali berbuat salah semua kebaikannya itu ambil. Makanya tadi Bapak Ibu, orang itu dalam berumah tangga itu berjalan puluhan tahun, bahkan mungkin 30-40an tahun. Itu api sekali mengucapkan kata-kata salah yang itu bisa menghapus 40 tahun yang baik tadi loh Bapak. Iya, betul itu. Makanya hati-hati. Jangan mengatakan betul kan kabeh nglakoni Bapak. Dengan nglakoni belum nglakoni ngoten niku. Jadi podo-podo. Yang kedua, kita mesti punya anak yang soleh dan soleh. Jangan sekedar punya anak Bapak Ibu ya. Kalau berumah tangga jangan sekedar hanya ingin punya anak. Kalau sekedar punya anak, apa bedanya kita dengan makhluk yang lainnya? Kucing itu anak, kucing itu anak tambah akeh daripada kucing. Sampai akeh dibuangi sama pemiliknya, dibuang balik mana. Makanya perumpamaan ada pembeli ya Allah di PP orang garing dicelup orang terus dibuang balik meneh. Kayak kucing niku kalau sekedar punya anak, makhluk Allah yang lain juga punya anak. Tapi anak kita harus anak yang soleh dan solehah. Tidak sekedar punya anak. Tidak sekedar punya anak. Kadang-kadang kita itu heran Bapak Ibu. Wong sugih, ya, rumahnya besar, semua kekayaannya ada. Anaknya nek siji lho. Iku lho ora duwe, maaf kurang-kurang anak iso akeh. Siapa nih kulo ngeten, ya yo anake gak akeh hiburane niku tok. Ada dalam TV ora duwe TV. Ada tulisannya HP ora duwe HP. Ya iku
hiburan iku tak yo makane anake akeh. Kalau menghibur diri seperti itu, menghibur si takon seperti itu. Tapi bukan berarti ini tuh untuk jangan diperkembangkan, jangan diperluas apa itu ya, nanti tambah luas, tambah viral, kalau mungkin malah kayak nuntut dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Ampun di jangan diperluas meluaskan. Nah, supaya soleh dan solihah itu ya ini jenengan biasa. Satu ya ditanamkan pemahaman, ilmunya diberi, makanya disekolahkan di sekolah-sekolah yang memperluas ilmu agama. Ada keteladanan. Karena gini, 1000 ucapan itu kalah dengan 1 perbuatan. 1000 ucapan sampai entek ngamek kurang boleh lambi salumpang kali sameran perselumpang itu. Jadi nggak perselumpangan itu. Lumpang itu kan wonten desa niku wonten lesung wonten lumpang. Lesung niku sing dawa niku, lumpang niku seperti orang yang untuk menumbuk bumbu atau bumbu pecel atau apa itu Bu. Nggih, terus kasih lubang terus ditumbuk, nah itu namanya lumpang. Itu kalau nanti orang desa itu sudah panen parinya itu ditumbuk di lesung tadi. Ya. Setelah merotol biji-biji padinya itu kemudian diletakkan di lesung tadi, di lumpang tadi, sehingga nanti menjadi semuanya terbuka kulit padinya, bahkan bekatul-bekatulnya juga nanti akan keluar dari situ. Nah, kalau saya bisa menerangkan gitu berarti kalau keton besone, kalau mau paham berarti keton besone. Ada itu gitu. Ucapan yang begitu luas itu kalah dengan satu kata-kata, satu perbuatan yang merupakan contoh. Pembiasaan dan mendoakan. Minimal doanya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh, hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu dalam hidup ini. Nah sekarang kalau kita menanamkan cinta kepada Al-Quran, satu, anak-anak kita atau keluarga kita itu keluarga yang mau meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Dan barang siapa yang membacanya meskipun tidak tahu artinya, orang itu mendapatkan pahala. Itu sedikit pemahamannya kok Al-Quran. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya Nabi Muhammad punya sifat tabligh, menyampaikan sebagai pedoman hidup bagi umatnya Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang membacanya meskipun tidak paham artinya, maka orang itu mendapatkan pahala dari bacaannya itu. Nah, itu kelebihannya Al-Quran di situ. Makanya diyakini. Yang kedua, bukan sekedar yakin Al-Quran itu kitab suci, tapi harus memiliki. Umat Islam itu harus punya Al-Quran di rumahnya, harus punya. Jangan dijadikan jimat ya Bapak Ibu. Al-Quran itu biasa jimat nih. Ini mesiji di rumah, rata diwaca belas. Makanya padet api alus, kertasnya kesek-kesek karena nggak pernah diwaca. Kalau Al-Quran sudah keriting-keriting, ya merotol-merotol kumel, tandanya itu sering dibaca, ya, sering dibaca. Tapi sekarang Al-Quran sudah berupa HP, sehingga kemana-mana dibawa. Memiliki Al-Quran. Kalau bisa memiliki Al-Quran yang terjemahan, syukur yang ada tafsirnya.
membaca. Umat Islam harus bisa membaca Al-Quran, ya, harus bisa membaca Al-Quran. Mudah kok Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu mudah, asalkan mau belajar. Karena banyak, saya itu termasuk guru ngaji sampai sekarang. Murid-murid saya itu mulai dari anak TK sampai anak yang taman kanak-kanak sampai taman kawat-kawat, ya, yang sudah sangat sepuh sekali. Sepuh itu diwurui rodo, diwurui angel, nek dibenerno pure, nek gak dibenerno ya salah. Akhirnya repot Bapak Ibu. Kudu iso ngomong. Jenengan ngajari mbah-mbah bahwa pas sepuh niku. Bolak-balik kok aku kabeh urip Pak Bambang gak munggah-munggah. Pancet ikro siji mon gak munggah-munggah ikro loro. Ya nek munggah itu malah rada kurian. Maka kita telateni. Sejarah sepenting skill ngaji salah-salah ini nggak apa-apa, jadi membaca, kemudian memahami, mengamalkan, menghafalkan, Bapak Ibu menghafalkan dan mendakwahkan. Mendakwahkan itu ya menyampaikan kepada orang lain, minimal kepada anak cucu kita, biar anak cucu kita itu bisa membaca, memahami, menghafalkan dan mencintai Al-Quran. Saya dulu kalau ngajar TPQ itu saya pesani di rumah bacanya yang keras ya, iya Pak. Kemanapun pergi harus bawa Al-Quran, iya Pak. Jadi kemanapun pergi bersama keluarganya itu mesti sangkal Al-Quran. Sehingga nanti kalau nginap di mana saja termasuk di hotel itu tidak pernah lupa baca Al-Quran. Pak, saya baca keras dimarahi Pak. Lalu kenapa? Mbak saya nggak senang kalau saya membaca Al-Quran keras-keras. Kata saya itu trik Bapak Ibu. Mbahnya itu masih senang boten senang ke masjid, boten senang Al-Quran. Senang ini itu dikali botol. Asing kopi ini rota miring gitu Bapak Ibu. Niku kalau sepotong itu banter itu. Lama-lama Bapak Ibu, mbah itu alhamdulillah dapat hidayah. Sehingga yang tadinya nggak mau ke masjid itu langsung rajin ke masjid. Itu cara dakwah bersama orang-orang yang kan akhirnya sungkan sama anak cucunya. Nek gini aja, mbahmu jangan yang masjid ya. Nanti kalau dijak sama cucunya sama anaknya itu kan manut daripada diceramai ustaz. Akhirnya buat masjid itu menjadi makmur orang-orang yang datang ke masjid, termasuk ngaji. Makanya murid ngaji saya itu ya putune, yo anake, yo ibuke, bapake, yo mbahe. Mulai jam 3 sampai jam 10 malam. Itu santri saya 300 orang. Itu yang anak-anaknya, dulu yang mbah-mbahnya itu. Makanya satu kampung itu menjadi murid ngaji saya. Padahal saya gak bisa ngaji. Nah sekarang bagaimana, mengapa kita menanamkan cinta Al-Quran? Karena 3 hal ini alasannya. Yang pertama, mengapa mengajarkan mencintai, pentingnya mendidik anak cinta Al-Quran? Yang pertama, kalau kita sebagai orang tua, kita ingin menjadi orang tua yang terbaik di mata anak-anak kita. Kalau kita seorang kakek nenek, menjadi kakek nenek yang terbaik buat cucu kita. Kalau kita menjadi tetangga, menjadi tetangga yang terbaik buat tetangga kita. Kalau kita menjadi orang yang khairunas anfa'ahum linnas, menjadi orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Mengapa dengan menanamkan mencintai Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu menjadi orang yang terbaik? Karena Nabi menyampaikan seperti ini, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau ada orang tua yang mau menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, mengajari Al-Quran putra-putrinya, itu menandakan orang tua tadi adalah orang tua yang terbaik, menjadi orang yang terbaik bagi putra-putrinya. Nonton Bapak Ibu, monggo diajari. Kalau semampunya nih, semampunya. Pulang dari TPQ ditanya tadi belajar diajari apa? Diajari halaman 5, coba diulang lagi, saya ingin menyimak. Nah jenengan ingin menyimak itu saja itu sudah mengajari ya. Tadi diajari hafalan apa,
sudah mengajari. Dan itu senang, ya senang. Tapi jangan uji, jangan dicela. Nanti kalau dicela, malah anak kita malah naik umroh. Jangan malah dimarahi sama cucunya nanti. Wah, buka semua jari soni ngilok nokok. Jangan dapat paitu. Itu yang pertama itu. Pentingnya mengapa kita menanamkan Al-Quran, biar kita menjadi orang tua yang terbaik buat anak cucu kita. Yang kedua, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran itu, kita itu ingin menciptakan generasi robbani, generasi robbani. Generasi robbani itu seperti yang diterangkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 79. Walakin kunu robbaniyina. Tidak ada kata robbaniyina, robbani di situ dari kata-kata itu. Bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadarusun. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembahnya Allah, tapi penyembah-penyembah orang tadi, bukankah penyembah Allah. Akan tapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah sekarang robbani itu ini yang saya merah ini, generasi robbani. Mengajarkan kecintaan pada Al-Quran itu diharapkan anak-anak kita itu menjadi generasi penerus yang taat kepada Allah, yang taat kepada Allah. Generasi robbani itu generasi yang taat kepada Allah. Waktunya sholat di sholat, waktunya ngaji ngaji, waktunya poso di poso. Bukan hanya taat ibadah, tapi semua peraturan Allah itu ditaati. Anak-anak kita betul katanya lemah lembut, ya, tidak suka berkata yang kasar, dan tidak suka berkata yang kasar. Ternyata ucapan itu, omonglah mulutmu adalah harimaumu, ajining diri soko busono ajining sariro saking busono, ajining diri saking obain lati. Banyak orang-orang yang jatuh martabatnya karena ucapan yang tidak seberapa. Makanya harus hati-hati dalam berbicara. Berilmu, mengamalkan ilmunya dan bermanfaat di jalan Allah. Jadi gini Bapak Ibu, mari kita ciptakan generasi kita, anak cucu kita itu orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bermanfaat itu tandanya orangnya itu intingan atau apa? Intingan. Besok di intingan. Intingan itu nek wonten meja niku wonten gelas kotor, piring kotor teng kita niku langsung dipendeti oleh anak-anak kita. Terus dikorai. Ya dicuci. Itu tandanya intingan. Lihat ibunya nyapu wis tak sakonane dengan mengerjakan yang lainnya, itu intingan. Ya, niku intingan. Pokoknya ngoten niku, Bapak Ibu, intingan. Makanya jenengan di kampung juga begitu nggih. Kalau ada pilihan RT jenengan jadi RT, jadi RW. Penting loh Bapak itu. Kalau di kegiatan masyarakat apa saja ada jenengan harus ada. Itu namanya intingan. Ya, itu namanya intingan. Makanya saya itu selalu berusaha untuk menjadi orang yang intingan, Bapak Ibu. Ya, jadi intingan. Di kampung itu nopo-nopo itu ndek, dan kelurahan nopo-nopo itu ndek. Makanya saya jadi ketua LPMK. Pemilu kemarin juga saya masih derek Bapak Ibu. Ya. Saya masih derek di KPPS itu. Padahal sudah kok kurang penggawean Pak Bang Ibu. Saya ini kurang penggawean. Makanya kalau derek ini lumayan Bapak Ibu jadi pejabat sementara itu gajinya langsung cair. Nah, yang ketiga, dalam skala yang sangat luas, yang kita wujudkan dengan mencintai Al-Quran itu adalah agar generasi yang akan datang itu menjadi kuntum khairu ummah, menjadi generasi yang terbaik.
menjadi generasi yang terbaik. Ya. Betul, Bapak. Mari kita ciptakan generasi yang terbaik. Karena anak-anak kita itu, Masya Allah, termasuk kita, lebih banyak kurang cintanya terhadap Al-Quran. Makanya ada Ustaz yang bertanya begini, bagaimana cara mencintai Al-Quran? Ustaz tadi menjawab, cara mencintai Al-Quran jika kamu seperti mencintai HP. Ya, seperti mencintai HP. Jangan kan bolak-balik kan buka HP, bolak-balik buka HP karena takut nanti ketinggalan informasi. Bolak-balik buka HP. Coba membuka Al-Quran seperti kita membuka HP, maka kita bisa setiap bulan itu khatam Al-Quran, Bapak ya. Mengapa kita kok kurang sering khatam Al-Quran? Karena kita nggak sesering membuka HP, membuka Al-Quran itu. Gitu. Coba jadikan sehari membuka HP berapa kali? Tak terhitung saking akeh. Tapi berapa kali dengan membuka Al-Quran? Sekali Pak setelah maghrib, atau sekali Pak setelah subuh. Itu masih bagus Bapak Ibu, masih bagus. Coba jenengan buka HP tapi yang dibuka Al-Quran, kemudian dibaca. Dilanjutkan tadi saya sudah sampai ayat sekian, dibaca. Maka itu akan cepat menghatamkan Al-Quran. Ya, maka Bapak Ibu, itu menanamkan kecintaan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, generasi kita itu menjadi generasi yang luar biasa. HP-nya dibuka tapi murotal yang didengarkan, mushaf Al-Quran yang dibaca, saking cintanya kepada Al-Quran. Mohon Bapak Ibu dibiasakan seperti itu. Duduk buka HP tapi yang dibuka Al-Quran. Monggo, gak apa-apa kemana-mana bawa HP, tapi yang dibuka adalah Al-Quran. Karena orang itu kalau yang ketinggalan Al-Qurannya itu betul balik, ketinggalan bujuni mohon betul balik kok. Tapi yang ketinggalan HP-nya itu balik. Bujuni kamu sampai kali itu nggak dibaleni, Quran usul diri. Tapi nih HP ini ketinggalan itu langsung HP itu kali kembali HP. Saking cintanya kepada HP. Jangan orang yang saking cintanya kepada HP itu, kalau bangun tidur yang digerayai dicari HP-nya. Ya. Kalau saya bukan, yang saya cari istri saya loh. Karena HP ini pulau dibetul bujuk pulau. Itu nek bujuk pulau ketemu HP ini mesti ketemu. Ini tuh bujuknya calon dong ini kan mimpi. Nah sekarang bagaimana caranya menanamkan Al-Quran itu? Yang pertama, sedikit lagi Bapak Ibu. Orang tua itu terlibat langsung dalam satu teladan yang baik bagi anak-anak kita. Maka mohon Bapak Ibu nanti jenengan kalau mau Al-Quran di rumah dikeraskan ini. Jangan di kamar kemudian kamarnya dikunci, suaranya awan putra putri ini boten sing besok. Jenengan di ruang tamu atau di ruang mana kemudian jenengan keraskan suaranya. Biar putra putri kita itu mendengar suaranya. Termasuk jenengan Bapak Ibu kalau mau sholat tahajud nih, sholat tahajud, mohon suaranya dikeraskan. Ya, bacanya suaranya dikeraskan. Biar anak-anak kita tuh mendengar. Loh jam 3 kalau ada suara baca Al-Quran, oh alhamdulillah ibu saya sholat tahajud, bapak saya sholat tahajud. Supaya nanti Bapak Ibu kalau sholat tahajud, Bapak Ibu itu berjamaah, ya berjamaah. Saya setiap malam kalau sholat tahajud mesti berjamaah dengan istri saya Bapak. Ya. Satu, ya biar istri saya ikut sholat tahajud, atau nanti saling membangunkan, saling membangunkan. Betul, mesti sholat tahajud. Mesti berjamaah. Ya. Kenapa harus mesti? Bukan mestinya harus berjamaah, tidak, tapi membiasakan ya istri atau keluarga itu supaya bisa sholat tahajud setiap malam. Saya keraskan bacanya Bapak Ibu, biar anak-anak saya yang sedang tidur itu mendengar, oh Bapak Ibu sholat tahajud, ya, mendengar, biar nanti itu ditiru. Kalau sekarang belum bisa meniru, nanti kalau berumah tangga biar meniru rumah tangganya seperti bapak dan ibunya. Ya, nanti Bapak Ibu dikeraskan sebagai contoh teladan untuk anak
Bagus jika orang tua itu belajar bersama dengan anak-anaknya, simak-simaan. Bapak, ibu, papa, mama membaca apa, tolong disimak ya. Ya, tolong disimak ya. Nanti gantian juga saya simak. Menjadikan disalahkan untuk nopo-nopo. Kemudian dinyalahkan putra putri untuk nopo-nopo. Apa tersinggung? Lah bener ya apa? Kadang-kadang kan orang tuanya malu ya kalau nanti disimak putra putrinya. Termasuk menghafalkan Al-Quran Bapak Ibu, tapi dengan setoran. Ayo nak, hari ini kamu setoran berapa ayat? Nanti ayat ibu juga akan setoran, kamu simak hafalannya ayat dan ibu. Kalau seperti itu, masya Allah Bapak Ibu, akan tertanam kecintaan kepada Al-Quran yang luar biasa. Tapi kan selama ini kan nggak seperti itu. Simak-simak itu hanya ketika makan saja. Makan bersama rukun gitu ya. Satu meja bersama, menghabiskan makan semeja. Tapi mengapa ketika baca Al-Quran kok nggak bisa bersama-sama? Kenapa nggak bisa bersama-sama? Kenapa kalau sholat nggak bisa berjamaah? Kenapa kalau berjamaah hanya makan saja? Kalau berjamaah hanya ke warung saja? Kalau berjamaah hanya rekreasi saja? Kenapa ketika kita sholat, kita baca Al-Quran tidak bisa berjamaah? Nah itu pertanyaan. Komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik di dalam terhadap antara anak, orang tua dan anak. Komunikasi yang bagus. Maka tadi saya mohon Bapak Ibu ketika cucunya, putra putrinya pulang dari ngaji dengan tanya, anak yang solehah, anak yang soleh, alhamdulillah sudah pulang dari TPQ. Tadi sama ustaz-ustazah diajari apa? Jangan tanya gitu, mesti seneng. Ya, seneng. Dah sini. Tadi sudah hafal surat apa? Al-Ikhlas sini dikasih hadiah. Kasih hadiah. Buka dompet. Di dompet ada uang 50.000 dan 5.000. Ya dikasihkan yang mana Bapak Ibu? 5.000. Yang 5.000 tadi uangnya ada yang baru, ada yang sudah lecek, yang diberikan yang mana? Yang sudah lecek. Itu kalau sudah kok di kota Masjid Darussalam. Ngerti dikasih hadiah itu seneng. Minimal dengan puji saja itu sudah senangnya luar biasa. Yang ketiga, mencarikan guru atau tempat mengajar, pengajar yang baik. Di Darussalam ini bagus Pak, ustaz-ustazahnya bagus. Ya, saya tahu karena kemarin ketika acara di sini itu kan yang kiroa ustazahnya dari Darussalam. Ketika saya beri pertanyaan itu yang maju itu ustazahnya dari Darussalam, masih muda-muda, tapi masya Allah berani dan kemampuannya luar biasa. Makanya ketika saya beri hadiah yang banyak menerima dia ustazahnya dari Darussalam. Yang lainnya itu sudah sepuh-sepuh, yang saya masih muda-muda itu ustazahnya dari Darussalam. Yang lainnya sudah S3 semua, sampun sepuh sangat. S3 itu sekarang itu orang kalau sudah sepuh Bu, nanti akan terkena penyakit S3. S3 itu yang ini pun sampun sakit, sampun sepuh, sampun sakit, sampun nganggur itu apa Pak? Sepah itu pun boten merasa tidak berguna. Ya. Sudah sakit, sudah sepi, sudah sepah. Sudah sepuh, pun sepuh, sudah sepi karena semua anak-anaknya itu sudah pergi semua. Ya. Anaknya tentunya ya 5, tapi semuanya sudah gak ada di rumah. Ya. Itu aja Rioyo pisan teko. Rioyo teko itu namun titip barang apa Bapak Ibu? Mari tinggal Rioni. Mulai sekarang ini juga barangnya mulai meneng. Ya gitu. Itu riwayat yang gitu gini gitu. Namun titip barang dong. Kadang-kadang titip kuning. Yang mantan itu tinggal. Wes mari aku tak mulai neng. Jadi hanya tempat penitipan barang dan anak saja. Makanya kalau seperti itu tak ilono.
adik-adik saya itu sampai mulai adik titip barang yang diuni tok, mari ngono lunga meneh. Ngono wis kasar mulai. Sampai mulai minggu roti sakale, balik nggo beras sakalo, tempe apa tuh gedang sak curung sampai teko nek silaturahmi apa terampok itu. Ini gitu ya Bapak. Namun kalau akan akhirnya tersinggung, bukan mulai meneh sampai tadi. Bukan mulai. Memilih guru, makanya betul Bapak Ibu yang sudah jenengan menyiapkan TPQ di Darussalam ini sudah luar biasa. Betul satu. Pun di Pulau Seringi bersabar, bersabar. Betul mendidik anak itu butuh kesabaran. Maka kalau sudah kita sudah berkeluarga, sudah punya putra, putri, cucu itu sudah seperti Bapak banyak-banyaklah minum pil sabar sehari 3 kali. Kalau pagi kita mobil bersabar, pagi nanti siang sudah nggak sabar. Jadi begitu ya, harus punya kesabaran, betul kesabaran yang luar biasa. Nah, meningkatkan kalau sudah mampu baca Al-Quran, ini pengalaman Bapak Ibu di SD kami ya, di SD Muhammadiyah di Bimbing itu P3 8 9 itu anak-anak itu di aja menghafalkan Al-Quran. SD itu sudah hafal 3 juz, ya 5 juz, bahkan ada yang kelas 2 itu hafal 15 juz. Murid kami di SD Muhammadiyah. Tapi kalau nanti SMP-nya itu ke sekolah SMP yang nggak ada pelajaran itu, hafalan tadi hilang namanya. Hafalan itu hilang. Makanya saya itu pegel dengan murid saya itu. Ayo anak-anak, sekarang menghafalkan 2 sholat. Sekarang setelah 2 juta Al-Fatihah gimana punya? Aduh lupa saya Pak. Masya Allah, Al-Fatihah itu lupa. Ya lupa. Kemarin nggak hafal, sekarang lupa. Jadi kita prihatin anak SMP nggak hafal Al-Fatihah ya Allah. Bagaimana?